Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita bisa melaksanakan ibadah keluarga di rumah-rumah sekalipun secara daring. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, bala sorga menyembah Engkau Khalik semesta. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau mempertemukan kami lagi dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Biarlah persekutuan ini adalah persekutuan yang dialami dalam sukacita. Dan Engkau memberkati seluruh keberadaan kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini juga dengan penuh sukacita. Dan biarlah kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kami dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kerubim dan serafim memuliakan Yang Trisuci, para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, gereja yang kudus di padamu menyembah. Jemaat, mari kita memuji Tuhan melalui Mazmur 74 ayat 1 sampai yang ke-11. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Nyanyian pengajaran asap. Mengapa ya Allah, Kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawan-Mu mengaum di tempat pertemuan-Mu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya.
Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi, ya Allah, lawan itu mencela, dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Demikian mazmur pujian kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah tabur penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tembang yang penuh permata mulia. Takkan kecewa siapapun yang mau mengalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintang yang cerlah. Musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon lawatlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami bersuka cita, dan kuasa Roh Kudus-Mu meneguhkan kami, sehingga kami mampu dalam kekuatan kuasa Roh Kudus membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, mendengar pemberitaan firman-Mu, dan bersuka cita yang di dalamnya ya Tuhan, kami juga akan memperlakukannya menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan Allah Bapa, bersabdalah, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Mazmur 141. Mazmur 141 yang mengatakan, doa dalam pencobaan Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan.
Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, janganlah campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadapku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang kekasih, Shalom. Kita bersyukur karena hari ini kita juga bisa melaksanakan ibadah keluarga, sekalipun sekali lagi kita juga masih dalam bentuk daring. Tetapi tidak ada batasan kita untuk menaikkan syukur kita beribadah kepada Allah. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus datang itu menghadirkan sebuah kebaikan, sebuah kasih. Dan kasih itu adalah jati diri dalam kehidupan umat Kristen. Dan kasih itu adalah jati diri Kristus dan Allah itu adalah kasih. Dan ini menjadi satu bagian dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita perbuat dalam hidup kita itulah juga jati diri kita sebagai orang Kristen. Karena Yesus mengajarkan kasih dan Allah itu adalah kasih, maka jati diri kita sesungguhnya memang adalah kasih. Sekalipun ada kejahatan di luar sana, di luar kehidupan kita, sekalipun ada banyak kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam dunia, bahkan ketika itu pun juga berdampak dalam kehidupan kita, apakah kemudian menyakiti kita, apa kemudian membuat kita juga bergumul, membuat kita sedih, bahkan membuat kita menderita, maka sekalipun demikian, Yesus menghendaki kita untuk menyikapi segala sesuatu, segala kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan. Karena sekali lagi kasih itu adalah milik Allah. Dan ketika kita terjebak di dalam kemarahan, dendam, maka tidak ada hasilnya, tidak ada akhirnya, tidak akan membawa kita kepada kedamaian, tidak akan membawa kita kepada kelegaan, dan tidak membuat kita juga bahagia. Yesus mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Matius 5 ayat 44-45 dikatakan oleh Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Inilah yang diungkapkan Yesus, bagaimana kita hidup di dalam kasih dan berdoa bagi musuh, dan melihat orang-orang lain pun juga berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan sekalipun itu orang-orang jahat. Dan inilah yang mau dikatakan, yang diajarkan oleh Yesus, yang juga menjadi satu bagian dalam kehidupan kita untuk tetap ada dalam jati diri kita. Ketika kita mengandalkan ego sebagai manusia, maka tentu kita tidak akan mampu melakukan apa yang Yesus kehendaki. Tentu kita tidak akan mampu memberlakukan kasih ketika kita mengandalkan ego kita. Tetapi ketika kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita, maka Roh Kudus berkuasa atas kita. Ketika Roh Kudus berkuasa atas kita, maka Ia akan mendamaikan hati kita. Ia akan memampukan kita untuk menempatkan Tuhan dan kebenarannya. Dan kita mampu bersikap atau menyikapi dengan bijak segala
hal yang tidak baik atau kejahatan yang kita hadapi, yang ada di sekitar kita, dan tetap kita hidup di dalam kasih. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan kita ini adalah Mazmur 141 dengan judul Doa dalam Pencobaan. Ini adalah Mazmur Daud, dan ini adalah doa yang dinaikkan oleh Daud pada malam hari ketika dia mengalami banyak pencobaan dalam kehidupannya. Sebagai raja, ia menghadapi banyak musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Ketika mulai menjadi raja, ia harus berhadapan dengan Saul, Raja Saul yang tidak menghendakinya untuk menggantikannya sebagai raja. Ia harus mengalami pengejaran dari Raja Saul, banyak kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi ia tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak ingin membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya, baik musuh-musuhnya, raja-raja di sekitarnya, bahkan dia berhadapan dengan anaknya sendiri, Absalom, yang tidak menghendaki ia menjadi raja untuk seterusnya. Dan pembacaan kita ini juga adalah doa yang dinaikkan oleh Raja Daud ketika ia mengalami pencobaan karena anaknya Absalom. Absalom ini sesungguhnya adalah anak yang sangat dikasihinya. Absalom adalah anak dari istri Daud yang bernama Ma'akah, yang merupakan anak perempuan dari Talmai, seorang raja dari Gesur. Ia adalah putra ketiga dari Raja Daud. Bagaimana Daud selalu merindukannya, dan ketika ia melakukan kesalahan dengan membunuh Aman, ia juga tidak melampiaskan kemarahannya kepada Absalom. Ini mau menyatakan bagaimana sesungguhnya bahwa Daud mengasihi Absalom. Tetapi Absalom yang tidak menghendaki Daud menjadi raja untuk seterusnya, bahkan tidak menghendaki Daud memilih yang lain di antara anak-anak Daud sebagai pengganti Raja Daud, sehingga ia merencanakan pemberontakan terhadap Daud untuk menggantikan Daud sebagai raja. Dan kalau kita membaca 2 Samuel 18 bagaimana terjadi satu perang, mau dikatakan perang saudara yang terjadi antara Raja Daud dan anaknya Absalom. Inilah satu-satunya perang saudara yang terjadi dalam sejarah Israel bersatu. Jadi satu-satunya perang saudara yang terjadi dalam sejarah Israel bersatu. Bagaimana anak yang ia kasih memberontak dan menghendaki kerajaannya, menghendaki kematiannya. Ya, sekalipun kemudian Absalom tidak dapat membunuhnya. Bagaimana bukan hanya yang ia hadapi Absalom, tetapi juga pengikut-pengikut Absalom yang mendukungnya untuk menjadi raja dan tentunya mendukungnya untuk melakukan pemberontakan dan peperangan terhadap Raja Daud beserta dengan tentara-tentaranya. Tentu ini adalah satu pencobaan yang luar biasa yang ia alami. Bagaimana mungkin anaknya memberontak terhadapnya? Bagaimana mungkin anaknya melakukan satu tindakan peperangan terhadapnya? Bagaimana mungkin ayah dan anak juga ini harus berhadapan dengan perang? Tentara-tentara mereka berperang. Yang dilakukannya adalah dia meminta kepada seluruh tentaranya, jangan membunuh Absalom. Ya, ia berkata jangan membunuh Absalom, biarkanlah ia hidup sekalipun kemudian ia harus mati karena rambut yang tergulung di pohon ketika dia menaiki kudanya. Ketika dia berhadapan dengan kondisi ini pencobaan yang luar biasa, maka dia datang kepada Tuhan. Dia membawa segala pergumulannya, ia membawa seluruh permasalahannya kepada Tuhan. Dia tidak mencari para raja-raja yang lain. Bagaimana cara raja-raja yang lain? Ayo bantu saya untuk kemudian menangkap Absalom. Ia tidak mencari kekuatan yang lain, bersekutu dengan kekuatan yang lain untuk menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ia bisa atasi dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya sebagai raja.
Tetapi ia datang kepada Allah. Dia meminta pertolongan Allah. Dia meminta kekuatan dari Allah. Dia meminta Allah berkenan supaya memberikannya kekuatan, kemampuan, dan solusi bagaimana cara menghadapi pencobaan-pencobaan yang ia alami. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, perhatikanlah bahwa Daud selalu datang membawa permasalahannya kepada Tuhan. Ia memahami bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan solusi hidupnya, bukan manusia, bukan kekuatan yang lain. Yang dialaminya bahwa dalam segala kehendak Tuhan, berhadapan dengan permusuhan, tantangan yang dialaminya adalah dengan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sekalipun pergumulan yang dialaminya itu luar biasa, tetapi dia membawanya bahwa ia harus menghadapinya karena kehendak Tuhan di dalam kehendak Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa seorang raja dari dahulu kala, zamannya Raja Salomo, sebelumnya, bahkan sampai sekarang ini memiliki kekuatan dan kekuasaan, bahkan kewenang yang besar untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan satu keputusan, untuk melakukan satu tindakan. Dan biasanya raja-raja itu menjadikan dirinya seperti dewa. Ia bisa menjadikan suaranya, keputusannya menjadi satu ultimatum untuk kehidupan orang lain. Ia bisa berkata untuk mematikan kehidupan orang lain. Sepanjang sejarah raja-raja yang berkuasa, bahkan ada banyak raja yang membunuh anaknya karena anaknya dianggap menghalang, apalagi memberontak terhadapnya untuk menggantikannya sebagai raja. Di Rusia tahun 1530, seorang raja yang bernama Raja Ivan yang bergelar The Grand Prince of Moscow, The Grand Prince of Moscow, itu adalah raja yang sangat tiran bagi negaranya sendiri. Ia membunuh anaknya sendiri untuk kepentingannya yang dianggapnya sebagai sesuatu yang menghalang. Tetapi Daud, ia mencari Tuhan atas pergumulan berat yang ia alami. Ia tidak memakai kekuasaannya sebagai kekuasaan yang mutlak dari Allah, yang berkuasa penuh atas kehidupannya, atas kerajaannya, atas segala apa yang ia miliki. Tetapi ia datang kepada Tuhan, memohon supaya ia mampu bersikap terhadap pencobaan, terhadap pergumulan, tantangan yang ia alami. Ia datang dalam kerendahan hati dan pengakuan supaya Tuhan mau memberi telinga, mau mendengar doanya. Ia percaya jika Tuhan mendengar doanya, maka jawaban Tuhan adalah menjadi solusi bagi hidupnya. Maka ayat 1 diungkapkan, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Satu pengakuan bahwa biarlah Tuhan mendengarkan doanya. Biarlah doanya itu seperti persembahan kepada Allah. Maka ini juga mau menegaskan ketika kita menaikkan doa kita dengan penuh kusyuknya, maka itu menjadi satu persembahan kepada Allah. Karena kita menempatkan Allah sebagai kekuatan kita, sebagai Tuhan kita, sebagai yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Dan perhatikan bahwa dalam doanya, apa yang ia minta? Ia meminta Tuhan menjaga mulutnya. Ia meminta Tuhan menjaga hatinya untuk tidak condong kepada kejahatan. Mungkin kalau kita mengalami kejahatan, Tuhan biarkanlah mereka mengalami seperti apa yang aku alami. Dalam kemarahan kadang-kadang kita berdoa secara salah. Dalam kemarahan terkadang kita berdoa secara egois. Dalam keadaan marah terkadang kita berdoa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi apa yang didoakan oleh Salomo, ia memohonkan supaya Tuhan menuntunnya, memberikan mulutnya, memberikan hatinya condong bukan kepada kejahatan. Ia memahami bahwa ia memiliki kekuatan, dia memiliki kuasa. Mulutnya dapat menjadi masalah besar, menjadi kuasa yang menghanyutkan, kuasa yang menghukum, kuasa yang membinasakan.
dalam kehidupannya sebagai raja. Maka ini juga menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa untuk memohon supaya dalam kesulitan, dalam kemarahan, dalam pergumulan karena perbuatan orang lain, apakah itu orang yang dekat dengan kita, suami, istri, anak-anak, saudara, orang tua kita, mari kita juga datang kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan supaya kita mampu menjaga mulut kita untuk tidak mengatakan, untuk tidak menyatakan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak memberikan dukungan, hal-hal yang menghakimi, hal-hal yang memaki, hal-hal yang tidak membangun dalam kehidupan kita. Dan kita tahu Yakobus berkata bagaimana mulut itu sangat luar biasa, lidah itu sangat luar biasa, supaya mulut dan lidah kita, supaya kita menjaganya untuk tidak menyatakan hal-hal yang menghanguskan, hal-hal yang membuat api. Maka di sini bagaimana Daud memohonkan supaya dia diberikan mulut, diberikan hati yang tidak condong kepada kejahatan. Mulut yang mampu menyatakan kebaikan sekalipun mengalami ketidakbaikan. Mulut yang tidak mengumbar kemarahan sekalipun mengalami hal yang menyakitkan. Jemaat yang kekasih, dikatakan tadi bahwa bukan hanya mulut saja yang dimohonkan oleh Daud, tetapi Daud memohonkan supaya hatinya bersih dari kejahatan. Yesus juga berkata dalam Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, maka Daud memohonkan supaya hatinya bersih dari kejahatan, sehingga siapapun ia hadapi, ia mampu bersikap bijak dengan segala tantangan, bahkan dengan segala pemberontakan, kejahatan dan kefasikan yang dihadapinya, maka ia tidak sama dengan mereka, maka hatinya tetap bersih, maka mulutnya juga menyatakan hal-hal yang baik. Hal ini juga mau menyatakan kepada kita dalam hidup kita, mari menjaga hati kita untuk didiami oleh Roh Kudus. Ketika Tuhan berdiam dalam hati kita, maka segala tantangan, segala kejahatan yang ada di dekat kita, di depan kita, yang mengancam kita, yang menggoda kita, tidak mampu mengusir kebaikan Allah dalam hati kita. Tidak mampu menggeser kebaikan Allah dalam hati kita. Ketika hati kita penuh dengan Roh Kudus, maka kebaikan Allah itu berdiam. Maka kita tetap kuat untuk menolak kejahatan. Kita tetap kuat untuk menolak ketidakjujuran. Kita tetap kuat untuk menolak hal-hal yang tidak benar, yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita tetap menolak kesempatan yang tidak benar, yang mengantar kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Karena apapun kejahatan itu, maka tetaplah kejahatan. Sekalipun diembel-embel apapun, maka apapun kejahatan itu tetaplah kejahatan. Tidak ada namanya satu kali, ia tetap kejahatan. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dan inilah yang dikatakan Daud di dalam doanya. Kalau kita lihat bagian yang kedua, itu adalah ayat 5 sampai dengan 7. Ia memohon jika ia melakukan hal yang tidak benar, kejahatan, maka ia memohon biar ia dihukum oleh orang yang benar. Jadi ketika dia melakukan kejahatan, biarlah ia dihukum dengan orang yang benar. Perhatikan, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Jadi dia lebih memilih supaya orang benar menghukumnya karena kebenaran, daripada orang fasik memberinya mahkota oleh karena kefasikan, oleh karena kejahatan. Dia memberi dirinya, dia tidak malu ditegur. Dia tidak malu bahkan dihukum karena memang itu kebenaran dalam kehidupannya. Ini luar biasa yang mau diajarkan
oleh Daud dalam kehidupan kita. Ketika kita benar ditegur, ketika kita tidak benar ditegur, ketika kita salah kemudian mengalami akibatnya, ya sudahlah, terimalah itu. Terimalah dengan rasa syukur dan terimalah itu dengan satu sukacita. Tuhan menegur kita oleh orang-orang yang benar. Tetapi dia mau katakan bahwa ia tidak mau menerima mahkota dari orang-orang fasik karena kefasikan yang dilakukannya. Ini mau menegaskan untuk kita tidak menerima hal-hal yang luar biasa, yang indah dalam kehidupan dunia, sekalipun itu adalah kefasikan. Jemaat yang kekasih, dalam bagian yang ketiga ayat 8-10, hanya kepada Tuhanlah Daud datang. Hanya kepada Tuhanlah ia memohon, bukan kepada yang lain. Hanya Tuhanlah yang mampu melindunginya. Kita tahu bahwa Daud adalah raja, maka dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Tetapi Daud tetap menempatkan hanya kepada Tuhan dia memohon. Hanya kepada Tuhan ia menaruh segala galanya, ia menaruh harapannya, bahkan dia menaruh permohonannya kepada Tuhan. Dia tidak menjadikan kekuatan kekuasaannya untuk menjadi solusi dari permasalahan kehidupannya. Ia tidak menjadikan kekuatan dan kekuasaannya untuk menjadi solusi dalam segala tantangan atau penolakan terhadapnya. Tetapi ketika mungkin ia tidak benar, maka solusinya adalah kebenaran Tuhan. Ketika dia harus dikritik, maka dia menerimanya dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kelegaan dalam kehidupannya. Ini mau menegaskan kepada kita dalam hidup kita, sekalipun kita memiliki kekuasaan, memiliki kehebatan, memiliki harta, tetapi janganlah mengandalkan dunia, janganlah mengandalkan harta dunia. Sekalipun pergumulan yang ada pada kita, janganlah kita mengandalkan dunia. Seperti halnya kejahatan dibalas dengan kejahatan, mata ganti mata. Tetapi kita tetap menaruhnya pada kasih. Kita tetap menaruhnya kepada kehendak Tuhan. Kita tetap menaruhnya kepada kebenaran Tuhan. Kita menaruh, membalas, menyikapi segala sesuatunya dengan kebaikan. Menaruh intinya, asasinya itu di dalam kasih, di dalam kebenaran. Sehingga kita pun tidak seenaknya menggunakan kekuasaan. Kita tidak seenaknya menggunakan kekuatan kita. Kita tidak seenaknya menggunakan mulut kita untuk menghina. Kita tidak seenaknya menggunakan mulut kita untuk mengutuk, untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika seluruh hidup kita mengandalkan Tuhan, maka pasti kita akan datang kepada Tuhan. Dan ketika pencobaan itu menjadi bagian kita, maka percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari mencari Tuhan. Jangan mencari yang lain. Mari mencari Tuhan dan tetapkan bahwa kebenaran Tuhan menjadi kekuatan kita. Sebagaimana halnya Daud, kekuasaannya ia punya. Apa yang tidak ia punya, tetapi di dalam kehidupannya berhadapan dengan pergumulan, maka dia mencari Tuhan dan meletakkan kasih itu menjadi satu hal yang menjadi bagian sepanjang hidupnya. Kasih, kebenaran, kehendak Tuhan yang menuntunnya untuk menghadapi pencobaan, untuk menyatakan atau membalas segala kejahatan dalam kehidupannya. Dan apa yang ia alaminya, penyertaan, berkat, kekuatan, kejayaan. Dan biarlah kita juga dalam kehidupan kita, mari kita menempatkan Tuhan, mari kita mencari Tuhan. Dengan segala apapun dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan membawa seluruh pergumulan kita. Dan di dalam Tuhan kita akan melihat solusinya. Dan di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan. Dan ketika hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengalami kebenaran. Kita tetap berlaku baik, melakukan kebaikan, sekalipun ada banyak kejahatan yang kita terima. Dan kita akan merasakan Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan
jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang kekasih, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk seluruh pelayanan, penata layanan gereja. Kita juga berdoa untuk seluruh sukacita dan pergumulan kita. Dan kita juga sama-sama satukan hati kita untuk bangsa dan negara kita di tengah era pandemi COVID-19. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk persekutuan yang indah hari ini dalam ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Kami berdoa kepadamu, berkatilah firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Ajarlah kami untuk selalu mencari Engkau di dalam segala pergumulan kehidupan kami. Kami tidak mencari kekuatan yang lain karena hanya Engkau kekuatan satu-satunya. Dan biarlah ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga tidak mengandalkan kekuatan kami, bahkan kekuatan manusia. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan yang menguatkan kami, dan kami selalu merasakan penyertaan pertolongan Tuhan, dan kami melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa untuk setiap kami semua, setiap keluarga lepas keluarga yang beribadah pada malam hari ini. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami. Biarlah ya Tuhan sukacita menjadi bagian kami ketika kami beribadah. Kami sangat bersukacita untuk kesempatan beribadah di era pandemi COVID-19. Dan kami bertumbuh dalam iman, kami bertumbuh dalam kekayaan pengetahuan akan Engkau, dan kami juga bertumbuh berkembang dalam kebaikan-kebaikan. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati akan kami semua dari sektor pelayanan Kolose sampai dengan sektor pelayanan Korintus. Berkenanlah Engkau memberkati kami semua dengan segala pergumulan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah masing-masing kami ketika kami berada dalam pergumulan sakit penyakit ya Tuhan, baik sakit penyakit yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, baik sakit penyakit yang juga kami merasakan cukup lama. Tuhan Allah Bapa, Engkau kekuatan dan perlindungan kami. Kami mohonkan Engkau sendengkan telinga-Mu, Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah kami. Tuhan Allah Bapa, kami yang sakit karena berada dalam sakit yang cukup lama di rumah kami mohon ya Tuhan Allah, Engkau berkati kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan Allah Bapa untuk Bapak Hari Benu yang ada di pos pelayanan Torsina Senipa. Engkau memberkati Bapak kekasih, pemeliharaan-Mu Engkau berikan bagi Bapak kekasih yang saat ini juga ada dalam keadaan sakit ya Tuhan. Engkau berkati sakit yang dialami ya Tuhan, sehingga dalam kuasa-Mu Engkau memberkati tubuhnya, sehingga kekuatan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan memberkati pengobatan yang menjadi bagian yang dijalani, sehingga ya Tuhan pengobatan ini menjadi satu berkat untuk memberikan kekuatan dan pemulihan. Kami percaya dalam kuasa-Mu maka Engkau layak, Engkau akan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu kekasih Ibu Heni Kusen ya Tuhan. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, biarlah kekuatan ketenangan hati menjadi bagiannya, menjalani proses-proses kesembuhan yang dialaminya, proses-proses untuk mendapatkan kesembuhan. Engkau berkati secara khusus obat yang diberikan, Engkau berikan kekuatan ketenangan, berkati juga suami yang senantiasa mendukung untuk kesembuhan Ibu kekasih. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau juga memberkati semua saudara-saudara kekasih kami yang berjuang dalam sakit penyakit di waktu yang lama. Engkau memberkati mereka yang di usia tua. Engkau berikan mereka
kekuatan, ketenangan, dan ya Tuhan kami mohonkan kuasa-Mu, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami bawa semua saudara-saudara kekasih kami yang dalam pergumulan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul karena kehidupan ekonomi mereka ketika mereka harus di PHK dalam kondisi COVID-19 ini. Ketika mereka berkekurangan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang juga sudah selesai dengan pendidikannya, yang juga berusaha untuk mencari pekerjaan. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang juga sedang berupaya mendapatkan pekerjaan. Tuhan Allah Bapa, kekuatan, ketenangan Kau berikan bagi mereka. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mau berdoa untuk setiap anak-anak yang mencari pendidikan untuk tingkat yang lebih tinggi. Engkau memberkati kami orang tua yang membawa anak-anak kami untuk mendapatkan pendidikan di tingkat SD, di tingkat SMP dan di tingkat SMA bahkan perguruan tinggi. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah Bapa, biarlah Engkau memberkati kami sebagai orang tua dengan tenang, dengan mencari banyak informasi dan memberikan kami kekuatan supaya kami juga boleh mendapatkan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami, pergumulan sebagai bangsa dengan kondisi COVID-19. Engkau berkati semua kami ya Tuhan, Engkau berkati semua instansi yang juga berupaya menghadapi COVID-19 ini sehingga ya Tuhan boleh diatasi bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk segala sukacita yang terjadi dalam kehidupan kami. Sukacita hari ulang tahun kelahiran, sukacita hari ulang tahun pernikahan, sukacita dalam pertemuan keluarga kami, sukacita karena Engkau memberikan kami penambahan anggota keluarga, khususnya keluarga Tamunu Wayongkere atas kelahiran putri ketiganya. Engkau berkati akan segala sukacita dari keluarga ini. Semua sukacita yang kami alami Tuhan, kami bersyukur bahwa semuanya daripada-Mu, dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan kami untuk menaikkan ucapan syukur kami dalam pengakuan dan perbuatan kami dengan kebaikan-kebaikan yang bisa, yang dapat, yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa untuk seluruh pelayanan penata layanan gereja-Mu. Engkau layakkan semua mereka yang terlibat dalam pelayanan, mulai dari presbiter, pendeta, majelis jemaat. Engkau memberkati akan seluruh diaken penatua, Engkau memberkati akan seluruh pengurus pelkat, biarlah ya Tuhan seluruh pelayan-pelayan Tuhan Engkau layakkan untuk melakukan yang terbaik sekalipun dalam keterbatasan. Demikian juga untuk saudara-saudara kekasih kami di daerah Pos Pelkes. Engkau berkati baik Pos Efrata, Sejahtera, dan Torsina. Biarlah penyertaan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus. Biarlah pelayanan-pelayanan ke depan dengan program-program jemaat kami, bahkan dalam rangka ibadah minggu yang boleh kami lakukan bersama-sama. Maka berkati tim gugus depan untuk menghadapi COVID-19 ini, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan kelangsungan ibadah yang boleh berlangsung pada hari Minggu boleh kami langsungkan. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Engkau memberkati semua yang melayani hari ini. Kami berdoa Engkau berkati kami supaya kami juga boleh melaksanakan tugas kami dan kami dapat memberikan yang terbaik. Secara khusus juga kami berdoa untuk tim multimedia. Engkau berkati mereka dengan segala tanggung jawab mereka dan mereka boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam keberadaan kami sebagai bangsa Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, mampukan mereka semua, baik petinggi-petinggi yang ada di dalam kehidupan pemerintah kami, mampukan mereka memberlakukan tugas mereka bersatu, memampukan dalam kebersamaan juga menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga dalam satu hati bekerja sama, maka mereka juga boleh menghadapinya dan boleh mengatasinya, sehingga tingkat penularan juga semakin menurun, bahkan ya Tuhan kami harapkan sampai ke tingkat yang zero. Biarlah itu juga berlangsung dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu di Balikpapan, berkenan memberkati kami sehingga kami juga sebagai jemaat boleh menerapkan pola hidup sehat, protokoler kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 bersama-sama dengan masyarakat sekitar kami. Bapa di surga, terima kasih, biarlah penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kami dan biarlah kekuatan kami
boleh kami naikkan untuk selalu bersyukur. Ya Bapa, inilah doa kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saudaraku, kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan sukarela dengan mengingat pesan Alkitab. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita doakan akan persembahan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan kami untuk memberikan persembahan dengan penuh sukarela. Semuanya itu adalah berkat-berkat Tuhan bagi kami semua. Kiranya persembahan ini menjadi bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang mengelola akan persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Yesus inginkan dirimu bersih
Jemaat yang kekasih, marilah kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk ibadah yang sudah berlangsung. Biarlah kami beroleh sukacita dalam ibadah ini. Biarlah hati kami selalu disegarkan oleh firman-Mu untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam kasih dan kekuatan Tuhan, yang hidup tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan biarlah ibadah kami menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Selamat malam.